Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya adalah Muhammad Fauzi Arif, dosen tetap Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Bandung. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Adapun mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran ini adalah ilmu dakwah, yang merupakan salah satu mata kuliah inti di program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk deskripsi mata kuliah untuk ilmu dakwah, jumlahnya adalah 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 2, dan mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan metode dakwah Islam, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Materi yang dibahas mencakup sejarah perkembangan dakwah, komunikasi dakwah, strategi dan media dakwah, serta pendekatan dakwah berbasis teknologi. Kemampuan yang diharapkan atau CPMK mata kuliah ini ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap istiqomah dalam aktivitas dakwah serta menganalisis konsep dan teori dakwah Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan strategi dakwah yang inovatif berbasis iptek, iman, dan takwa. Adapun materi pembelajaran yang diberikan mencakup sejarah perkembangan dakwah Islam, konsep dasar dan prinsip dakwah, komunikasi dalam dakwah, metode dan media dakwah, perencanaan dan manajemen dakwah, dakwah kontemporer, inovasi dakwah berbasis teknologi, etika dan profesionalisme dakwah, kemudian praktek dakwah berbasis masyarakat. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan adalah blended learning, yakni perpaduan antara tatap muka langsung atau offline dan pemanfaatan e-kuliah Unisba. Perkuliahan dilakukan selama 14 minggu dengan pendekatan ceramah, diskusi, tugas individu dan kelompok, serta praktek dakwah lapangan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah ceramah interaktif dan diskusi kelas, kemudian problem based learning untuk merancang strategi dakwah yang inovatif, kemudian juga project based learning untuk pembuatan konten dakwah digital, dan juga service learning dalam bentuk praktek dakwah lapangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Interaksi antara saya sebagai dosen dan mahasiswa berlangsung secara intens melalui diskusi tatap muka di kelas, forum diskusi di e-kuliah, maupun juga umpan balik langsung terhadap tugas-tugas mahasiswa. Sistem penilaian atau asesmen dilakukan secara komprehensif meliputi tes tertulis dan kuis, kemudian juga penugasan individu maupun kelompok seperti analisis konten dakwah, maupun juga rancangan strategi dakwah, kemudian juga praktek dakwah lapangan, kemudian juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Setiap komponen memiliki bobot yang berbeda, seperti tugas, kuis, forum diskusi itu bobotnya 25%, untuk UTS 30%, untuk UAS dengan bobot yang paling tinggi yaitu 35%, dan kehadiran 10%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang akan saya lakukan di dalam kelas sebagai bagian dari proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah ya, makasih. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita sekarang sudah sampai ke mata kuliah ilmu dakwah ini, kita sudah sampai di pembahasan atau materi pertemuan kedua. Tapi sebelum nanti kita mulai, saya minta silakan antum isi dulu daftar hadir ya di sistem si akad ya. Silakan dibuka si akadnya, absensi dulu. Saya beri waktu ya 1 menit lah, silakan. Saya takut mungkin ada yang agak susah untuk loginnya ya. Silakan. Oke. Nah, udah semuanya? Ya, kalau ada masih kesulitan nanti sambil saya memberikan materi saja ya. Baik, pada kesempatan ini sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang saya sudah jelaskan di awal, di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua ini, insya Allah kita akan membahas tentang konsep dakwah menurut Al-Quran. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingin sampaikan dulu nih tentang deskripsi materi dari pertemuan kedua yang berkaitan tentang konsep dakwah menurut Al-Quran. Yang pertama bahwa fokus kajian tentang materi konsep dakwah berdasarkan Al-Quran itu ini menjelaskan tentang bagaimana tentang kewajiban dakwah. Karena untuk mengambil sebuah hukum kewajiban itu kita harus merujuk kepada Al-Quran dan juga penjelasan para ulama. Nanti kita akan lihat apa sih hukumnya berdakwah itu. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang bagi siapa wajibnya untuk berdakwah itu. Ya, dan nanti kita akan bicara dalam pertemuan ini tentang metode-metode apa saja yang digunakan dalam menyampaikan dakwah berdasarkan Al-Quran. Ya, karena nanti juga ada pertemuan selanjutnya nanti tentang hadis Rasulullah. Nah, sekarang kita berdasarkan Al-Quran. Ya, ini deskripsi gambarannya tentang materi pada pertemuan kedua ini. Nah, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kedua ini dari materi konsep dakwah menurut Al-Quran itu, pertama menjelaskan ayat Al-Quran berkaitan dengan perintah dakwah. Yang kedua menguraikan peran umat Islam sebagai pelaku dakwah. Yang ketiga menganalisis metode dakwah yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya, jadi ada 3 hal. Baik, kita masuk ke materi pokok dan uraiannya. Yang akan kita bahas tentang konsep dakwah menurut Al-Quran itu yang pertama Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya. Kita baca bersama-sama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang apa? Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah dari kemungkaran. Nah, itu adalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran tentang konsep dakwah. Yang pertama adalah ternyata hukum berdakwah itu berdasarkan ayat ini adalah fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Maksudnya apa? Kalau sudah ada yang menjalankan sebagian, maka yang lain kewajibannya gugur. Bagaimana Pak kalau nggak ada yang mengajak satupun, dosa semuanya. Ya, maka kalau sudah satu melaksanakan, maka
Yang lain sudah gugur kewajibannya. Nah, ternyata dakwah juga mencakup 3 aspek utama menurut ayat ini. Yang pertama, berdakwah itu cara yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Ya, da'una ilal khair. Ya, mengajak manusia untuk beriman dan beramal soleh. Yang kedua, al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, menyuruh pada kebaikan. Ma'ruf itu pengertiannya adalah kebaikan yang standarnya sesuai dengan kebiasaan sebuah masyarakat. Jadi ada konteks budayanya. Ya, karena bisa jadi jangan sampai niatnya mau mengajak kepada kebaikan, tetapi ternyata kadang-kadang caranya tidak sesuai dengan yang ada di wilayah atau di masyarakat itu. Ya, jadi ada konteks sosialnya di sana. Wan nahyu anil mungkar. Nahi mungkar itu apa? Mencegah kemungkaran, mengingatkan dan mencegah perbuatan dosa di masyarakat. Nah, yang terakhir, ayat ini menjelaskan bahwa ternyata orang yang berdakwah itu bisa membawa keberuntungan dunia akhirat. Jadi investasinya bukan di dunia saja, tapi sampai akhirat. Itu yang pertama. Ayat yang kedua, Ali Imran ayat 110. Kita baca sama-sama. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, ayat ini menjelaskan apa? Ternyata tugas utama umat Islam itu adalah dakwah. Tugas utama itu. Jadi tugas utama orang Islam itu bukan jadi kaya, bukan jadi pejabat, tetapi dakwah sebetulnya. Maka apapun profesinya nanti, kita harus punya, selama punya kemampuan, harus punya misi berdakwah, niat berdakwah. Ya, karena apa? Ternyata umat terbaik itu yang mau mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Itu umat terbaik. Ya, cegah dari kemungkaran. Itu umat. Kemudian terbaik. Keunggulan umat Islam itu ternyata dilihatnya bukan dari satu sosial. Umat Islam itu ternyata karena dilihatnya bukan dari satu sosial, ya, tetapi itu karena dakwahnya. Bukan karena dia sebagai pejabat, ya, karena dia cantik, ataupun bukan karena dia sebagai pejabat, karena dia tapi cantik. Keunggulan umat Islam itu karena apa? Karena dakwah. Tapi keunggulan umat Islam itu karena apa? Para sahabat zaman dahulu kan antum sering dengar ya, bagaimana kalau Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada teman-temannya kalau ada sebuah kesalahan. Contoh kan pernah ada sahabat tuh yang perutnya tuh gendut. Ditanya, kenapa perut kamu buncit seperti itu? Ini adalah apa kesejahteraan. Kata Umar bin Khattab, ini itu adalah azab. Ya. Karena bisa menjadikan yang terlalu gendut seperti itu menjadi kemalasan. Kemudian selanjutnya, keimanan adalah syarat utama keberhasilan dakwah. Karena tanpa keimanan, dakwah itu ya menjadi lemah, tidak bermakna. Maka yang mengajak orang itu ya, kalau bahasa anak sekarang itu login lah ya. Kalau Habib Husain ya. Habib Ja'far, sorry. Habib Ja'far. Habib Ja'far itu menjelaskan, ya sering kan ada login. Ya itu tujuannya apa kan? Ya mungkin orang lain tergerak untuk mau memeluk agama Islam. Ya karena iman yang paling penting. Yang terakhir, yang akan kita bahas tentang konsep dakwah menurut ayat Al-Quran itu adalah surat An-Nahl 1:25. Kita baca bersama-sama. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini adalah potongan ayat. Sebetulnya setelah ini tuh ada lagi. Cuman ini yang akan kita fokuskan karena ini berbicara tentang konsep dakwahnya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa? Tentang 3 metode utama dalam dakwah. Meskipun nanti ada pengembangannya. Tapi secara konsep Al-Quran ini. Yang pertama, mengajak orang itu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Dengan cara yang logis, rasional. Ya. Jadi dengan ilmu yang baik,
Hikmah juga bisa diartikan sebagai kebijak ya. Jadi tahu kapan sih kita harus menyampaikan, kapan kita juga harus mengajak orang gitu. Kemudian mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Ya, jadi perkataan yang baik, jangan sampai ngajak orang kepada kebaikan tapi bahasanya kita kotor. Kemudian yang ketiga, mujadalah hasanah, jidal ahsan, berdebat dengan cara yang baik. Jadi kalau berdebat itu ya entah itu tutur katanya harus baik atau mujadal hasanah itu bisa diartikan dengan berdiskusi dengan orang lain. Ya. Baik, jadi intinya dakwah itu harus menggunakan pendekatan yang persuasif, jangan maksa. Jangan maksa orang. Ya. Jadi jangan menjudge orang terlebih dahulu. Nah, baik. Itu materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Cantika gimana? Pak, saya ingin bertanya, mengapa dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 disebut sebagai dasar kewajiban kolektif atau fardu kifayah? Dan kira-kira bagaimana cara penerapannya di lingkungan kampus? Baik, ya bagus ini pertanyaan yang bagus ya, bagus sekali. Kenapa surat Ali Imran 104 itu dia menjelaskan tentang dakwah kolektif? Kenapa nggak dakwahnya itu kewajibannya nggak wajib ain gitu ya, fardu ain gitu? Karena di ayat itu kan kalau kita lihat kembali ke ayat ini, nah ini ada kata wal takum minkum. Minkum itu dari kata min dan kum, minkum. Minkum itu artinya sebagian dari kalian. Nah berarti tidak semua. Meskipun kalau kata para ulama di An-Nahl 125 itu jelas ud'u kepada satu orang, maksudnya bahwa setiap orang itu wajib. Nah, tetapi kalau melihat kepada ayat ini, kenapa kolektif? Karena melihat dasar secara susunan kalimat di sana ada kata minkum. Jadi sebagian, kalau sebagian sudah melaksanakan ya sudah. Terus bagaimana implementasinya bagi kita di kampus tentang berdakwah itu? Ya silakan, antum berdakwah sesuai dengan kemampuan. Misalkan masuk ke lembaga dakwah kampus, atau minimal sebagai mahasiswa fakultas dakwah lah. Ya bisanya apa kita? Minimal kalau jangan ngomong kasar gitu. Nah itu kan juga sama. Jadi nilai-nilai Islam itu bukan yang harus berjanggut, harus pakai kupiah, pakai sorban, misalkan masuk ke kampus, ke kelas, kan bukan berarti harus begitu kan. Intinya semampu yang kita bisa menjelaskan nilai Islam itu dengan banyak cara. Ya. Nah, intinya begitu. Ya, kalau dalam ini kampus. Nah, sekarang saya mau nanya nih. Coba, ada yang sudah hafal nggak dari 3 ayat yang tadi? Oke, Atian. Yang mana nih? An-Nahl 125 ya? Oke, coba. Ininya, buka, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, gitu. Sampai saja. Ya. Terima kasih, Atia. Nanti perbaiki lagi. Ya. Tapi sudah bagus, sudah berani dulu. Baik, sebelum ditutup, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Altea gimana? Dari Quran surat Al-Imran ayat 104 menjelaskan bahwa dakwah sebagai kewajiban kolektif yang mencangkum al-baqtu dan niat. Ya. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 110 menjelaskan bahwa umat Islam disebut umat terbaik karena dakwahnya. Oke. Dan yang terakhir Quran surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan bahwa metode dakwah itu harus penuh hikmah, lemah lembut, dan juga bijaksana. Dari ketiga ayat ini dapat disimpulkan kalau dakwah ini adalah tugas utama umat Islam dan harus dilaksanakan dengan strategi yang tepat dan juga penuh hikmah agar saat Islam dapat dimari. Baik.
Luar biasa ya. Jadi betul. Jadi sebenarnya intinya adalah berdakwah itu jangan sporadis. Tapi butuh strategi, butuh pengelolaan yang baik, ya, butuh ilmunya juga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicarakan pada hari ini, setidaknya bisa menambah keilmuan bagi kita semuanya, ya, dan setidaknya menumbuhkan rasa perjuangan dalam berdakwah dalam diri kita ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu. Kita bisa bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan di pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.